Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Kanal TV Anak Bangsa dengan Opini Andre. Dengan saya, Andre Vincent Wenas. Kita menggunakan kanal ini untuk mencerahkan dan mencerdaskan bangsa demi menjaga Indonesia. Sahabat, baru-baru ini ada berita menggembirakan dari pengadilan yang mengatakan menolak gugatan dari Bambang Trihatmojo tentang pencekalannya oleh Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Jadi ini cerita lama sebetulnya yang tidak kelar-kelar. Kasus yang hampir seperempat abad, sahabat Indonesia, utang dari Bambang Tri kepada negara. Jadi begini, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya menang melawan gugatan soal pencekalan Bambang Trihatmojo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) Jakarta. Dalam putusan PT-UN tersebut itu ada dan bisa ditelusuri di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP per Jumat 5 Maret kemarin. Amar putusannya, saya bacakan, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, atau istilah hukumnya dalam bahasa Belanda niet onafhankelijk verklaard. Jadi ini menyangkut soal apa, sahabat Indonesia? Jadi begini, Bambang Tri tahun lalu 2020 itu dicekal untuk pergi ke luar negeri lantaran belum melunasi utangnya kepada negara. Pertanyaannya, sejak kapan utang Bambang Tri ini? Sudah sejak tahun 1997. Untuk keperluan apa? Waktu itu, sahabat Indonesia, untuk keperluan talangan dana perhelatan SEA Games tahun 1997, di mana Bambang Trihatmojo itu menjadi ketua konsorsium mitra penyelenggara atau yang disebut dengan KMP, konsorsium mitra penyelenggara dari perhelatan SEA Games 1997. Ini masih zaman Pak Harto. Waktu itu Presiden Soeharto, ayah dari Bambang Tri, menggelontorkan dana 35 miliar bagi konsorsium tersebut lewat jalur Banpres atau yang disebut dengan bantuan presiden, di mana teknis pelaksanaannya itu diserahkan kepada PT, satu PT namanya PT Tata Insani Mukti, di mana Bambang Tri juga sebagai komisaris dari PT itu kabarnya. Nah, dana yang digelontorkan oleh Presiden Soeharto waktu itu adalah dana non-APBN. Dulu ada yang namanya dikenal dengan dana reboisasi. Ini off balance sheet, dana itu. Ini dari dana reboisasi Departemen Kehutanan yang dipakai oleh Kementerian Sekretariat Negara katanya. Jadi, sejak itu dana gelontoran atau dana talangan itu 35 miliar awalnya tidak pernah dikembalikan. Lantaran menunggak terus, akhirnya Ibu Sri Mulyani Indrawati, dari Menteri Keuangan kita ini, menyodorkan tagihan utang yang harus dibayar oleh putra ketiga Presiden Soeharto ini sebesar 50 miliar. Ini lantaran ditambah bunga katanya 5% setiap tahun. Nah, ada keberatan dari Bambang Tri via pengacaranya Prisma bahwa tagihan ke kliennya ini katanya tidak berdasar. Apa alasannya? Bunga yang 5% itu katanya sebenarnya itu talangan yang disebut sebagai utang sehingga selesai dilakukan audit keuangan. Namun ya itu, ya ini kata-kata tidak jelas. Unsur politiknya dibawa-bawa, apalagi tanpa diduga-duga katanya Presiden Soeharto lengser tahun 1998. Ini statement yang sangat membingungkan, apa urusannya dengan lengsernya Pak Harto dengan tagihan utang yang harus dibayar oleh Bambang Tri. Yang jelas Bambang Tri mengatakan bahwa ia keberatan karena ia bukan penanggung jawab PT Tata Insani Mukti. Ia cuma, dalam tanda kutip, komisaris di situ. Maka ia menolak bila harus menanggung tagihan tersebut. Apalagi sampai dicekal. Pencekalan ini sebetulnya bermula dari saat Menteri Keuangan mencekal Bambang Tri tahun 2019 malah. Kemudian diperpanjang lagi 6 bulan sampai pada bulan Mei 2020. Ini ada SK-nya. Kemudian
soal penunjukan PT Tata Insani Mukti ini, sahabat Indonesia, di mana Bambang Tri cuma sebagai komisaris oleh konsorsium mitra penyelenggara SEA Games, di mana Bambang Tri adalah ketuanya. Rupanya adalah suatu praktek kong kali kong yang biasa dilakukan semasa Orde Baru. Sekarang kita lihat ada yang mau berkelit dari tanggung jawab dan mau melemparkannya kepada penanggung jawab dari PT Tata Insani Mukti ini atau PT TIM, yaitu Dewan Direksinya tentunya. Nah, sahabat Indonesia, inilah risiko dari Dewan Direksi. Siapapun tahu bahwa direksi model seperti itu ya hanya direksi wayang orang, yaitu adalah ada aktor intelektual yang di belakang atau pengendali dari direksi yang berfungsi mengatur para direksi-direksi wayang orang tadi itu. Siapapun juga mafhum bahwa di era Orba, para putra-putri presiden atau P3 ini kerap menjalankan pola bisnis yang disebut berburu di kebun binatang. Ya pasti dapat gitu ya. Begitu juga pada saat perhelatan SEA Games 19 di Jakarta tahun 1997 kemarin itu. Konsorsium yang dipimpin oleh Bambang Tri ini dapat tugas untuk mengelola penyelenggaraannya. Untuk itu, Bambang Tri mendapatkan hak monopoli untuk promosi, penyiaran, sampai soal pengadaan segala sesuatunya yang diperlukan. Termasuk mengimpor mobil atau kendaraan-kendaraan waktu itu untuk keperluan perhelatan SEA Games sampai selesai, boleh dijual kembali. Namun sayangnya, kabarnya bahwa penjualan mobil atau kendaraan ini pun nggak jelas rimbanya, ada kemana itu. Juga terkait dalam kasus ini adalah pembangunan Hotel Mulia saat itu yang izinnya hanya untuk 16 lantai. Tetapi faktanya Hotel Mulia terus menjulang sampai 40 lantai. Nah, soal ini sempat ada kekisruhan soal lisensi ini. Nah, fasilitas bagi P3 atau putra-putri presiden ini bukan cuma hak monopolinya, tapi juga modal awalnya pun dipasok dari uang rakyat. Bambang Tri pun dapat modal dari negara 35 miliar. Di mana saat itu, tahun 1997, nilai tukar US dollar masih sekitar 2.000-an. Nah, kita bisa hitung sendiri bagaimana value-nya saat ini. Pendek kata, sahabat Indonesia, pola bisnis-bisnisan seperti ini memang lazim dilakukan kelompok P3 atau putra-putri presiden saat itu. Modalnya dari duit rakyat dan mesti dapat semacam hak monopoli. Ini kan pola bisnis berburu di kebun binatang yang amat sangat lezat. Begitu ya. Tapi ya, sudahlah. Masa itu sudah lewat, sahabat Indonesia. Yang belum lewat, nah ini yang penting. Dan tidak boleh dilewatkan adalah utang-utang mereka yang sekarang menjadi piutang negara. Kabarnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sudah memberikan kesempatan pada Bambang Tri ini untuk mencicilnya. Maka sebagai penutup, kita hanya ingin berpesan, Pak Bambang Tri, mulailah mencicil dan janganlah pecicilan lagi. Demikian sahabat Indonesia, opini Andre kali ini mudah-mudahan bisa mencerahkan dan mencerdaskan serta merawat memori bangsa ini demi menjaga Indonesia. Jangan lupa sahabat Indonesia, like, share, komen, subscribe kanal TV Anak Bangsa karena kita hadir untuk menjaga Indonesia.